Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du, para peserta kuliah akhir pekannya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam ruangan Zoom ini untuk bersama-sama mendengarkan beberapa faedah dan nasihat dari Ustadz kita tercinta yang akan membawakan berbicara pada pagi hari ini, yaitu Al-Ustadz Andi Octavian Latif hafizahullahu taala. Namun sebelum itu kami mengucapkan selamat Idul Adha kepada seluruh peserta kuliah akhir pekan dan seluruh kaum muslimin pada umumnya yang menyaksikan kuliah ini, baik melalui media Zoom atau melalui YouTube. Kami ucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang berkurban semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kajian dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama mengenai adab dalam bermajelis ilmu. Tentunya yang pertama kita harus mengingat bahwa kita duduk di sini, berkumpul di sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap faidah yang diberikan dari Ustadz yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan kami ingatkan pula kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga tata tertib dalam berpakaian, untuk tetap beradab dalam berpakaian, meskipun videonya dimatikan ya bukan berarti bisa berpakaian bebas. Ikhwan silakan berpakaian dengan sopan dan akhwat juga demikian. Nah, adapun untuk penamaan, kami mengingatkan untuk ikhwan semua dan akhwat juga memberikan nama sesuai kode peserta yang telah diberikan melalui email ya. Kalau misalnya masih ada yang belum menggunakan kode tersebut, harap untuk mengecek emailnya dan menggunakan kode tersebut. Ini dilakukan agar memudahkan kami para panitia untuk mendata para peserta. Nah, kemudian untuk sesi pertanyaan nanti, pertanyaan dapat diajukan kapanpun melalui media chat di ruang obrolan kita ya, bisa melalui chat ke everyone agar kami nanti para host bisa melihatnya dan juga bisa dilihat oleh teman-teman semua. Adapun untuk ikhwan nanti bisa bertanya secara langsung melalui audio video dengan terlebih dahulu mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand atau menchat atau ini ya, chat pribadi kepada host. Nah, kemudian kami juga mengingatkan bahwa mengharap untuk para peserta agar tidak meninggalkan kajian terlebih dahulu sebelum pemateri meninggalkan ruangan ya, sebagai bentuk adab terhadap pemateri, kecuali jika ada keperluan mendesak dengan cara terlebih dahulu izin kepada host. Nah, seperti itu untuk tata tertib pada pagi hari ini. Nah, Ustadz Andi Octavian Latif telah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sampai. Nah, hari ini Ustadz Andi Octavian Latif akan membawakan materi tentang bagaimana seorang muslim menyikapi perkembangan sains dan teknologi. Sebelum itu kami berikan beberapa sedikit biografi beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Andi Octavian Latif, Master of Science, dosen fisika Institut Teknologi Bandung, yang juga merupakan alumni Universitas Birmingham dan Arifah Saudi Arabia. Saat ini beliau aktif yang menjadi dosen fisika dan juga membina di Udrus Sunnah, juga kajian-kajian di Kota Bandung dan di Indonesia Bertauhid. Demikian dari panitia yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami berikan kepada Ustadz Andi Octavian. Falyatafadhal mashkur. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan pada kajian ini kita akan membahas beberapa kaidah untuk memahami hubungan antara Islam dan sains. Sebuah topik yang banyak orang di dalamnya terjatuh pada kesalahan.
baik kesalahan di antara memahami prinsip Islamnya atau kesalahan dalam memahami prinsip sainsnya. Maka di antara masalah yang banyak terjadi dalam masalah ini ya adalah ketika mereka menggabungkan keduanya, mereka berusaha memahami antara hubungan antara Islam dan sains, maka ketika mereka memiliki kesalahan untuk memahami salah satunya, maka ya, terjadilah kesalahan dalam memahami hubungan keduanya. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai penuntut ilmu syar'i dan juga sebagai penuntut ilmu sains, orang yang mempelajari sains untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana hubungan yang benar antara Islam dan sains. Oleh karena itu kita masuk kepada kaidah pertama dalam masalah ini, yaitu bahwa domain sains itu terbatas. Kaidah pertama adalah bahwa domain sains itu terbatas. Ya, banyak hakikat-hakikat yang tidak bisa kita ketahui kecuali dari jalur wahyu. Ya, seperti misalnya ketika kita ya memperhatikan apa yang dibicarakan di dalam ilmu sains, maka yang dibicarakan dalam ilmu sains itu adalah yang bisa dinalar oleh akal dan bisa ya ditangkap oleh panca indera. Maka sebagaimana akal itu terbatas, panca indera itu terbatas, panca indera manusia itu terbatas, maka demikian pula domain sains itu terbatas. Ya, dan sains itu mempelajari bagaimana sains mempelajari alam semesta. Sains mempelajari alam semesta dengan dua cara, yaitu dengan cara eksperimen dan dengan ya membangun teori menggunakan akal. Maka ya akal kita katakan tadi terbatas. Demikian pula eksperimen. Eksperimen itu ya sangat bergantung kepada panca indera, sangat bergantung kepada kemampuan kita untuk melakukan eksperimen. Dan eksperimen itu tidak lain adalah ya al-adah, kebiasaan yang ada di alam semesta. Ya, ketika misalnya elektron melalui sebuah daerah dengan medan listrik misalnya, maka kebiasaan elektron adalah bergerak begini. Maka kebiasaan-kebiasaan tersebut itulah yang ditangkap oleh eksperimen. Maka domain sains itu terbatas dan ya banyak hakikat yang tidak bisa kita ketahui kecuali melalui jalur wahyu, ya, melalui jalur wahyu yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, ketika kita ya menyadari hal ini, kita jadikan itu sebagai kaidah yang pertama bahwa domain sains itu terbatas. Adapun menjadikan sains sebagai masdar talaki yang dimaksud dengan masdar talaki di sini adalah ya menjadikan sains sebagai sumber untuk mengambil akidah, untuk mengambil ilmu dan akidah dan i'tiqad. Maka ya ketika seseorang itu menjadikan sains sebagai masdar talaki bagi dia, yaitu dengan cara dia menetapkan apa yang sains tetapkan, membatalkan apa yang sains batalkan, dan mengingkari apa yang tidak bisa sains bicarakan. Ya ini perhatikan, ya karena kita katakan tadi bahwa domain sains itu terbatas, maka ada banyak hal yang tidak bisa dibicarakan oleh sains. Ya, ketika seseorang menjadikan sains sebagai masdar talaki, dia menetapkan apa yang sains tetapkan, membatalkan apa yang sains batalkan, dan dia juga mengingkari apa yang tidak bisa sains bicarakan seperti ketauhidan Allah, nubuah Nabi Muhammad SAW, dan bahwa surga dan neraka itu nyata, maka ini adalah kekufuran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada Alkitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kepada Alkitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, maka barang siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kufur kepada hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, yang jauh dari kebenaran. Maka ini menunjukkan ya bahwa orang-orang
yang menjadikan ya hakikat itu terbatas pada apa yang ditunjukkan oleh sains. Mereka membatasi bahwa kebenaran atau hakikat itu hanya apa yang ada berada dalam domain sains. Ya, oleh karena itu orang-orang seperti ini pada hakikatnya mereka menjadikan sains sebagai masdar talaki. Ya, mereka membangun akidah mereka di atas masdar talaki mereka yaitu sains. Dan ini bertentangan dengan ya kaum muslimin. Seorang muslim masdar talaki bagi dia adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', itu masdar talaki yang utama. Ya, al-masdaran al-asasiyan ar-ra'isiyan wa huma an-naqlus sahih wa ijma'u ulama'il millah. Ya, dua masdar, dua sumber yang utama yang merupakan sumber primer yang dijadikan oleh seorang muslim sebagai sumber utama untuk mengambil ilmu dan mengambil akidah yang sahihah adalah nukilan yang sahih dari Quran dan Sunnah dan ijma' ulama ilmillah, ijma' dari para ulama. Kemudian ada dua lagi masdar, akan tapi dua masdar ini adalah al-mu'akkidan, al-mu'ayyidan. Masdar sekunder yang berfungsi sebagai penguat saja, wahuma al-aqlus sari wa al-fitratus salimah, yaitu akal yang lurus dan fitrah yang selamat. Maka ini adalah masdar talaki bagi seorang muslim. Ya, masdar talaki bagi seorang muslim. Akan tetapi ada sebagian orang, ya orang-orang ateis yang jumlahnya mulai banyak di zaman ini, maka mereka menjadikan sains sebagai masdar talaki ya bagi mereka. Mereka tetapkan apa yang sains tetapkan, membatalkan apa yang sains batalkan. Ini kalau misalnya kita bicara dalam ranah benar-benar ranah sains, maka dua kalimat yang pertama itu kaum muslimin pun demikian. Ya, secara ilmiah kalau kita melakukan riset sains, kita menetapkan apa yang disimpulkan melalui riset sains kita. Kita membatalkan apa yang ya dibatalkan oleh riset sains kita. Akan tapi yang membedakan antara kita dengan mereka adalah mereka mengingkari apa yang tidak bisa sains bicarakan. Dan inilah bedanya antara kita dengan mereka. Adapun kaum muslimin, mereka mengetahui bahwa domain sains itu terbatas. Sehingga yang tidak bisa dibicarakan oleh sains tidak berarti bahwa itu adalah hal yang mungkar, hal yang tidak ada. Ya, kan tapi orang-orang ateis, mereka mengingkari apa yang tidak bisa dibicarakan oleh sains seperti ketauhidan Allah, nubuah Nabi Muhammad SAW, dan bahwa surga dan neraka itu nyata, dan banyak lagi ya seperti malaikat, seperti jin, mereka ingkari semua karena itu ya tidak bisa dibicarakan oleh sains. Maka ketika seseorang kemudian mengingkari seperti ini, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kaidah pertama ya untuk memahami hubungan antara Islam dan sains. Kemudian kita masuk ke kaidah kedua, yaitu bahwa jika masalah akidah itu kebanyakan bersifat ghaib, yakni di luar domain sains, ya sebagaimana yang telah kita sebutkan di kaidah sebelumnya, domain sains itu terbatas sehingga kita mengetahui bahwa di luar domain sains itu ada hakikat-hakikat yang tidak bisa kita ketahui kecuali melalui jalur wahyu. Ya seperti misalnya alam kubur, seperti misalnya informasi bahwa ada nikmat kubur dan azab kubur, kemudian informasi bahwa nanti ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia, yaumul hisab, hari di mana amalan manusia diperhitungkan, di mana nanti ada akhirat, ada padang mahsyar, ada jannah, wan nar, ada sirat. Maka ini semua ya hal-hal gaib yang tidak bisa kita ketahui kecuali melalui jalur wahyu. Tidak bisa kita ketahui melalui sains, akan tetapi ya kita hanya bisa mengetahuinya melalui jalur wahyu. Oleh karena itu dalam masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah yang bersifat gaib di luar domain sains, ya ketika kita kemudian katakan kepada orang ateis, taib, antum lihat di sini ada hakikat-hakikat yang tidak bisa dibicarakan oleh sains, yang hanya bisa ya kita ketahui melalui jalur wahyu, yaitu misalnya alam kubur, alam akhirat dan seterusnya. Maka
Mereka tentu akan berkata kepada kita, ya, Thayyib, kalau begitu, ya gimana caranya kita mengetahui bahwa itu benar? Gimana caranya bahwa ya kita bisa yakin bahwa semua informasi tersebut adalah sesuatu yang benar? Maka lihatlah bagaimana Al-Quran, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir, orang-orang yang eh, mengingkari ketauhidan Allah, nubuah Nabi Muhammad SAW, dan mengingkari akhirat tersebut. Allah menantang mereka untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran itu bisa mereka dengar, bisa mereka baca, mereka mengetahui bahasanya. Ya, yastati'una sam'ahu wa qira'atahu wa ya'rifuna lughatahu wa mabnah. Jadi mereka mengetahui bahasa Al-Quran, mereka bisa mendengar Al-Quran, mereka bisa membaca Al-Quran. Al-Quran termasuk dalam, ya, dalam konteks ini termasuk dalam domain, ya, panca indera mereka. Mereka bisa mendengarnya, mereka bisa membacanya, mereka bisa mengetahui bahasanya. Alif lam mim, ha mim, shad, tidaklah itu huruf-huruf kecuali huruf-huruf Arab yang diketahui oleh orang-orang Arab sejak dulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat yang semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, ya, membebani mereka untuk membuktikan keberadaan malaikat, membuktikan keberadaan jin, membuktikan hakikat alam kubur, hakikat akhirat, karena itu tidak mungkin bagi mereka sebelum datang masanya untuk masuk ke alam kubur dan akhirat tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir untuk membuat yang semisal Al-Quran, sebagaimana misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya, satu surat saja yang semisal dengan surat-surat Al-Qur'an. Dan surat yang terpendek itu hanya terdiri atas 3 ayat. Maka ini menunjukkan, ya, wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggillah penolong-penolongmu, ya, undanglah penolong-penolongmu semuanya, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau adalah orang-orang yang benar. Maka ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, membuat yang bisa mereka dengar, bisa mereka baca, mereka mengetahui bahasanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menantang mereka untuk kemudian misalnya sebagaimana yang telah kita katakan tadi, membuktikan bahwa malaikat itu ada, atau bagaimana sifat-sifat dari malaikat, bagaimana sifat-sifat alam kubur dan akhirat. Maka sifat alam kubur dan akhirat tidaklah mereka bisa rasakan kecuali setelah berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menantang yang demikian. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai, ya, penentu. Ya, Al-Qur'an tidak hanya berupa, ya, sebuah kitab yang memuat hidayah dan petunjuk, akan tetapi Al-Quran adalah bayinah itu sendiri. Al-Quran adalah bukti itu sendiri. Ya, sebagaimana kalau kita renungkan, ini disebutkan oleh Ibn Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah Ibn Khaldun, disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, bahwa Al-Quran tidak hanya berisi tentang hidayah, tidak hanya berisi tentang petunjuk, akan tetapi ia juga merupakan bukti atas, ya, hidayah dan petunjuk tersebut. Adapun di hal-hal lain, ya, kita bisa jadi melihat bahwa informasi atau sebuah perkataan dengan buktinya itu berbeda. Sebuah hal yang ingin dibuktikan dengan buktinya itu sendiri adalah bisa jadi atau seringkali 2 hal yang berbeda. Akan tapi tidak demikian dengan Al-Quran. Al-Quran, ya, adalah sesuatu, Al-Quran adalah kalamullah, adalah sebuah kitab yang memuat tentang ilmu, tentang hidayah, tentang petunjuk yang perlu dibuktikan, dan buktinya adalah Al-Quran itu sendiri.
Ya, tidak berbeda antara bukti dengan sesuatu yang harus dibuktikan. Maka itulah Al-Qur'an, ya. Dan dalam masalah ini, kaidah kedua ini adalah jawaban bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Islam tidak termasuk teori yang ilmiah atau tidak termasuk ya sesuatu yang ilmiah. Mereka berkata bahwa sesuatu yang ilmiah, sesuatu itu baru bisa disebut ilmiah kalau bisa difalsifikasi. Ya, apa yang dimaksud dengan falsifikasi? Falsifikasi itu maksudnya adalah ketika kita bisa menentukan bahwa sesuatu ini benar jika demikian, sesuatu ini salah jika demikian, ya, atau bisa kita buktikan bahwa, atau bisa kita cari keadaan di mana dia salah, ya, itulah yang namanya falsifikasi. Sebuah teori, kata mereka, ini diawali oleh Karl Popper. Dia berkata bahwa sebuah teori atau sesuatu baru bisa disebut ilmiah kalau bisa difalsifikasi. Maka statement seperti misalnya kata dia bahwa malaikat ini memiliki sayap sekian dan sekian, ini tidak bisa difalsifikasi. Kenapa? Karena tidak bisa dicek. Ya, karena tidak bisa dicek. Demikian pula perkataan mereka, teori string misalnya di fisika, itu adalah teori yang menjelaskan seluruh fenomena alam. Akan tetapi untuk membuktikan benar atau tidaknya teori string, ya, superstring teori, itu butuh energi yang sangat besar yang tidak bisa ya kita capai dengan teknologi modern yang ada sekarang. Maka statement mengatakan bahwa teori string itu adalah teori yang mendasari seluruh fenomena alam yang kita ketahui saat ini, itu adalah sebuah statement yang tidak bisa difalsifikasi. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa mengecek kebenarannya. Maka demikian pula kata mereka, orang-orang kafir, orang-orang ateis, Islam itu tidak bisa dicek kebenarannya, ya, karena berisi tentang statement-statement yang hanya bisa diyakini saja, akan tapi tidak bisa dicek kebenarannya. Maka kita katakan kepada mereka, ya, kita katakan kepada mereka, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang kalian, ya, yaitu apa? Buatlah yang semisal Al-Qur'an. Akan tapi kita lihat dari zaman orang Arab, di zaman ya, Nabi Muhammad SAW, di zaman orang-orang kafir Quraisy, walaupun kita ketahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang fusaha, orang-orang yang ahli dalam bahasa mereka, orang-orang yang fasih dalam bahasa mereka, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berusaha untuk mencari kesalahan Al-Quran. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala banyak menantang mereka, ya, untuk membuat yang semisal Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala banyak menurunkan ayat-ayat yang berisi tantangan kepada mereka untuk membuat yang semisal Al-Quran, atau yang semisal dengan 10 surat Al-Quran, atau yang semisal dengan 1 surat di Al-Quran. Akan tapi kita tidak melihat orang-orang kafir Quraisy bisa menjawab tantangan ini. Ya, maka tantangan ini akan terus ada hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Ya, kita menantang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menantang mereka. Buatlah yang semisal Al-Quran, yang semanis bahasanya, yang sedalam maknanya, ya, akan tapi tidak ada ya, yang bisa mewujudkan hal ini. Maka ini adalah sesuatu yang bisa difalsifikasi kalau meminjam istilah mereka. Ya, kalau misalnya ada yang bisa membuat semisal Al-Quran, maka tentunya kalam Allah ini ya salah. Akan tetapi ya realitanya adalah tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Banyak orang yang berusaha untuk memalsukan Al-Quran, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran. Al-Quran palsu tersebut bisa langsung diketahui, bisa langsung dihancurkan, ya, ketika ada orang yang berusaha untuk membuatnya. Kemudian kita masuk kepada atau ke dalam kaidah ketiga, yaitu bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta dan mengatur apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta itu bukan sia-sia, bukan tanpa tujuan. Ya, sebagaimana perkataan ya orang-orang yang berkeyakinan bahwa na'am ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, akan tapi kemudian
meninggalkannya, tidak mengurusinya. Ini perkataan mereka. Maka ini adalah kebatilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu dengan sebuah tujuan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Allah Subhanahu wa taala, ya, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu la'ibin. Ya, hanya untuk main-main, untuk sia-sia. Allah ciptakan kemudian ditinggalkan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, ya, illa bil haq. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali, ya, bil haq, yaitu dengan tujuan yang hak, yaitu apa? Untuk menjadi, ya, manusia, agar manusia bisa beribadah kepada Allah, agar manusia, ya, bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan apa yang disediakan bagi manusia di alam semesta tersebut. Maka kaidah ketiga ini, ya, penting bagi kita untuk menyebutkannya karena banyak orang terutama di zaman modern ini yang berusaha untuk, ya, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa sains sudah cukup. Hanya dengan mempelajari sains kita sudah bisa, ya, memahami alam semesta, itu kata mereka. Maka kita katakan kepada mereka, apa yang bisa antum dapatkan dari sains itu hanyalah apa dan bagaimana, akan tetapi antum tidak bisa mendapatkan jawaban dari sains, yaitu kenapa. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Antum bisa jadi, ya, mendapatkan dari sains jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana. Apa itu gravitasi? Bagaimana, ya, interaksi gravitasi antara dua benda? Ya, bagaimana rumusannya? Akan tetapi antum tidak bisa, ya, menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta demikian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua? Ya, ini semua tidak bisa dijelaskan oleh sains, akan tapi ini hanya bisa dijelaskan melalui jalur wahyu dari kalamullah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah atas, ya, ibadah kepada Allah tersebut. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta, maka Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, ya, allazi khalaqa hadhil asya' huwal mustahiq lil ibadah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang berhak untuk atau zat yang menciptakan alam semesta ini semua, itulah zat yang berhak untuk diibadahi, dan itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetes kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman misalnya, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia itu berpikir bahwa dia akan ditinggalkan sia-sia, ya, tanpa ada pertanggungjawaban atas amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Ya, apakah kalian berpikir, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu abatha, kami menciptakan kalian itu sia-sia,
Allah ciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja. Ini namanya sia-sia. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? La wallah. Maka kaidah ketiga menetapkan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta. Ya, dan zat yang menciptakan itu semua itulah zat yang berhak untuk diibadahi, dan ibadah itulah hikmah penciptaan manusia. Ya, ini penting supaya kita mengetahui ya hubungan antara Islam dan sains. Hubungan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta yang dipelajari oleh sains tersebut. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah keempat dalam memahami hubungan antara Islam dan sains adalah bahwa Islam memotivasi kita untuk mentadabburi ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Ya, Islam memotivasi kita untuk tadabbur, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin." Sesungguhnya di langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi kaum mukminin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan ikhtilafil laili wan nahar, ya bersilih gantinya ya siang dan malam, laayatin liulil albab. Sesungguhnya ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang memiliki pemahaman, orang-orang yang berakal di dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa Islam memotivasi kita untuk berpikir, memotivasi kita untuk bertadabbur. Ya, kaidah ini penting untuk kita pahami agar kita tidak berpikir bahwa ya, kaum muslimin itu seharusnya atau kaum muslimin itu tidak perlu mentadabburi atau memikirkan ya, hal-hal yang ada di alam semesta. Tidak. Sebagian orang, ya, bahkan ini adalah termasuk yakni image yang ada di kalangan orang kafir terhadap kaum muslimin. Ya, kaum muslimin di zaman ini itu tidak pernah atau tidak mau ya melakukan riset sains secara serius. Ini kata mereka. Padahal kalau kita ya kembali kepada Al-Qur'an, justru Islam memotivasi kita untuk bertadabbur, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah ataupun kauniyah. Ya. Allahu a'lam. Fenomena bahwa kaum muslimin jauh dari ya riset sains yang benar itu memiliki hubungan yang langsung, memiliki hubungan yang dekat dengan jauhnya kaum muslimin dari Islam itu sendiri. Ya. Jauhnya kaum muslimin dari Islam itu sendiri. Bahkan dalam Islam mereka tidak bisa ilmiah. Ya, sedikit yang bisa ilmiah. Bahkan dalam masalah tafsir Al-Quran banyak yang tidak tahu kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam masalah hadis banyak yang tidak bisa ya menempatkan mana hadis dhaif, mana hadis palsu di antara hadis sahih dan hadis hasan. Banyak kaum muslimin yang ya kita masih punya PR besar dalam rangka untuk mengembalikan kaum muslimin kepada keilmiahan dalam ilmu syar'i. Maka ya ini memiliki pengaruh yang besar terhadap ilmu-ilmu selainnya. Kalau misalnya terhadap ilmu Islam tidak bisa ilmiah, maka apalagi dengan ilmu-ilmu yang selainnya. Ya, maka ya, kita katakan ya Al-Qur'an memotivasi kita untuk bertadabbur, untuk mentadabburi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Ini adalah motivasi bagi kita untuk ya berpikir dan melakukan riset sains dengan benar. Kemudian ya Islam juga memotivasi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', syar'iyyan kana aw dunyawiyan, baik itu ilmu syar'i ataupun ilmu dunia.
Maka semua ilmu yang bermanfaat, Islam memotivasi kita untuk mempelajarinya. Adapun ilmu syar'i maka jelas, ya, hukum mempelajari ilmu syar'i ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Ada ilmu syar'i yang fardu ain untuk dipelajari, seperti misalnya ya akidah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kandungannya, syarat-syaratnya. Demikian pula bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan, ya, membayar zakat, dan ketika kita hendak haji maka wajib fardu ain bagi kita untuk mempelajari tata cara haji, ya, manasik. Maka ini di antara ilmu syar'i ada yang fardu ain mempelajarinya. Di antara ilmu syar'i ada yang fardu kifayah. Seperti misalnya mempelajari tentang usulul fiqh, usulul hadis, mustalah hadis, ya, ilmu rijal dan seterusnya, ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Maka itu semua adalah fardu kifayah, ya, wajib bagi umat, bagi seluruh umat ini untuk, ya, mempelajarinya. Jika ada yang sudah cukup untuk mempelajarinya, maka ya kewajiban tersebut gugur bagi selainnya. Maka itulah fardu kifayah. Dan di antara ilmu syar'i ada yang sunnah mempelajarinya, seperti misalnya ya ketika seseorang mempelajari tentang ya masalah-masalah yang sangat dakik, misalnya di fikih, misalnya masalah-masalah yang para ulama sebutkan ghamid, ya, masalah-masalah yang dakik, yang jelimet di ilmu usulul fiqh atau fikih, atau misalnya tentang masalah ulumul hadis misalnya, maka itu adalah hukumnya sunnah. Maka ilmu syar'i, ya, berkisar di antara 3 hukum ini. Oleh karena itu mempelajari hukum syar'i adalah ibadah. Ya, belajar ilmu syar'i adalah qurbah wal ibadah lillahi ta'ala. Ya, jadi Islam memotivasi kita untuk belajar ilmu syar'i dan juga memotivasi kita untuk belajar ilmu dunia yang bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena maslahat umat itu tergantung kepada ilmu dunia yang bermanfaat tersebut. Ya. Kita sebagai umat Islam, ya, sebagai ya, kaum muslimin, tidak akan bisa, ya, kehidupan sosial, kehidupan, ya, mujtama, komunitas kaum muslimin ini bisa bagus kehidupannya kecuali kalau misalnya kita, ya, ada yang menguasai misalnya ilmu kedokteran, ada yang menguasai ilmu teknik, ada yang menguasai ilmu ekonomi dan seterusnya. Maka ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, Islam memotivasi kita untuk, ya, mempelajarinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Ya, ini berarti bahwa, ya, boleh bagi kita untuk mempelajarinya, kemudian untuk mengolahnya. Sebagaimana demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Allah Subhanahu wa taala, ya, menundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan di bumi, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tundukkan kepada kita, maksudnya adalah kita, ya, bisa mengolahnya, kita bisa mempelajarinya. Ya, ini diantara ayat yang menunjukkan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, bahkan memotivasi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh umat. Dan, ya, ilmu dunia, ya, bisa wajib, bisa menjadi fardu kifayah ketika, ya, ketika hal tersebut tidak dipelajari kemudian memberikan madharat. Seperti misalnya ilmu kedokteran. Ya, kalau di antara kaum muslimin tidak ada yang memahami kedokteran sama sekali misalnya, maka itu akan memberikan madharat, maka seluruh kaum muslimin akan berdosa pada saat itu. Akan tapi ketika ada orang yang mempelajarinya sehingga cukup, ya, kebutuhan umat tercukupi dengan orang-orang tersebut, maka, ya, dosa tersebut terangkat. Ya, saqatul itsm 'anil baqin. Maka dosa tersebut terangkat bagi selainnya. Maka inilah, ya, bagaimana Islam memotivasi, ya, kita semua untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat,
baik itu ilmu syar'i ataupun ilmu dunia. Ya, jadi hukum belajar ilmu dunia itu mubah, pada asalnya hukumnya mubah, akan tapi bisa menjadi wajib, ya, fardu kifayah ketika umat membutuhkannya, bahkan bisa jadi fardu ain. Fardu ain misalnya ketika tidak ada orang lagi yang bisa mempelajari atau memahami ilmu tersebut, ya, kemudian hanya dia atau hanya dia yang bisa mempelajarinya dalam waktu yang singkat yang sudah dibutuhkan oleh umat, ya, di daerahnya misalnya, maka bisa jadi ya fardu ain bagi dia untuk segera mempelajarinya. Kemudian kita masuk ke dalam atau kepada kaidah kelima dari kaidah-kaidah untuk memahami hubungan antara Islam dan sains ini. Kaidah kelima adalah bahwa Allah menetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sunnah kauniyahnya di alam semesta, dan inilah yang dipelajari oleh sains. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, sunnah-sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah, ya, dari Allah itu ada yang, ya, ada sunnah kauniyah yang ada di alam, ada sunnah kauniyah yang ada di masyarakat, ada sunnah kauniyah yang ada mustama'at, ada sunnah kauniyah yang ada di masyarakat dan komunitas, ya. Yang kita bicarakan adalah sunnah kauniyah yang ada di alam semesta. Ya, maka ketika kita mempelajari misalnya, ya, yang sederhana bahwa api itu panas, maka itu adalah sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa, ya, ya, salju itu dingin, maka itu adalah sunnah kauniyah dari Allah. Ketika kita mempelajari misalnya bahwa, ya, energi itu kekal, ya, di fisika, hukum kekal energi, maka itu adalah sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah kekekalan energi itu hanyalah istilah, ya. Tidaklah yang kita maksud di situ, ya, adalah kekekalan sebagaimana kekalnya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tapi yang dimaksud di situ adalah konstan, bahwa energi itu konstan, ya, hanya bisa berubah bentuk dari satu ke yang lain. Itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Dan penggunaan kata kekal di sini hanyalah istilah, ya, bisa kita ubah menjadi, ya, bahwa energi itu konstan atau istilah-istilah yang selainnya. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk kemudian hulu sehingga berkata bahwa, ya, syirik atau kufur kalau kita mempelajari fisika misalnya. Kenapa? Karena di dalam fisika dipelajari hukum kekekalan energi dan seterusnya. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Inilah yang sebagaimana yang Anda bilang tadi, ya, di antara kaum muslimin ada yang salah dalam memahami ilmu Islamnya, ada yang salah dalam memahami ilmu sainsnya, dan ada yang salah dalam memahami keduanya. Baik. Maka, ya, sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah kauniyah yang Allah tetapkan di alam semesta, itulah yang dipelajari oleh sains. Tidaklah sains kecuali mempelajari sunnah kauniyah yang Allah tetapkan tersebut. Dan Allah menetapkan sunnah kauniyah tersebut bi masyiatihi wa iradati. Ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mudah bagi Allah untuk mengubah sunnah kauniyah tersebut. Ya, mudah bagi Allah untuk mengubah sunnah kauniyah tersebut. Seperti misalnya ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya dan karamah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, bisa jadi sunnah kauniyah diubah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, api tidak bisa membakar beliau. Sunnah kauniyah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, lahir tanpa ayah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah sunnah kauniyahnya. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah sunnah-sunnah kauniyah yang Allah tetapkan tersebut. Ya, sebagaimana Allah menetapkan sunnah kauniyahnya bimasyiatihi wa iradati, dengan kehendak Allah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengubahnya bimasyiatihi wa iradati. Ya, Allah mengubah sunnah kauniyah tersebut dengan kehendaknya juga. Ya, jadi kita juga mempelajari hubungan antara sebab dan akibat. Yang menjadikan sebab dan akibat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ahli sunnah pertengahan di antara orang yang hulu dan orang yang ifrat dan tafrid dalam masalah sebab dan akibat, dan itu dipelajari di akidah, bukan di kajian ini insyaallah taala. Maka, ya, ketika kita melihat sains, tidaklah sains itu hanyalah berisi tentang, ya, mempelajari tentang sunnah-sunnah kauniyah
al-jariyah, sunnah-sunnah kauniyah yang berada ya di alam semesta, ya, yang senantiasa berulang atau senantiasa demikian, ya, keteraturan yang ada di alam semesta itulah yang dipelajari oleh sains. Dan keteraturan tersebut sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi itu ditetapkan oleh Allah berdasarkan kehendak Allah, dan ketika Allah berkehendak Allah bisa mengubahnya, seperti contoh mukjizat dan karomah kepada para nabi dan rasul, mukjizat kepada para nabi dan rasul, dan karomah kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah yang dipelajari ya oleh sains. Kemudian kita masuk ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah keenam, bahwa Islam itu pertengahan, ya, Islam itu adalah agama yang ilmiah dan pertengahan dalam menempatkan akal dan logika. Ya, Islam adalah agama yang ilmiah. Di antara contohnya adalah misalnya ketika kita ya mempelajari di ilmu akidah, ya, kita mempelajari sebuah kaidah di ilmu akidah bahwa ya ketika seseorang menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara kauni atau qadari, maka dia telah melakukan kesyirikan, yakni syirik asghar. Ya, seperti misalnya ketika seseorang meyakini bahwa ya kalau misalnya berdiri di pintu maka susah jodoh, maka ini adalah ya menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, tidak ada dalil syar'i atas hal tersebut dan tidak ada hasil eksperimen sains yang ilmiah yang menunjukkan hal tersebut, ya, maka Islam adalah agama yang ilmiah yang mengedepankan keilmiahan, tidak ada yang namanya khurafat ya dalam Islam, ya, seperti misalnya ketika kita ya mendapati ya orang-orang ahlul bidah, mereka meyakini bahwa ya syekh mereka masuk ke kamar kemudian tidak keluar seminggu, kemudian mereka meyakini bahwa syekh mereka itu ya pergi ke Makkah ya langsung dari kamarnya tersebut, maka ini adalah diantara khurafat yang bertentangan dengan keilmiahan Islam. Islam adalah agama yang ilmiah, ya, yang ketika sesuatu tersebut ada dalilnya atau ada ya hasil studinya secara matang dari sains, maka boleh bagi kita untuk meyakini hal tersebut. Akan tapi kalau misalnya tidak ada dalilnya dan tidak ada hasil studinya ya dari sains ya atau secara pengalaman, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa itu adalah ya, sebuah sebab yang mengantarkan pada akibat yang kita yakini tersebut. Maka Islam adalah agama yang ilmiah dan pertengahan dalam menempatkan akal dan logika. Ya, kita lihat misalnya di antara contoh yang lain adalah bagaimana banyak permasalahan-permasalahan fikih yang hukum syar'inya itu menunggu keputusan dari studi sains. Ya, banyak permasalahan fikih yang hukum syar'inya menunggu keputusan dari studi sains. Di antara contoh yang sering Anda bawakan, karena itu di antara contoh yang paling pertama didapati oleh seseorang penuntut ilmu ketika belajar fikih, ya, ketika belajar fikih dari awal seorang penuntut ilmu akan belajar kitab Thaharah, ya, kemudian di dalam kitab Thaharah dia akan pelajari tentang anwa'ul miyah, tentang jenis-jenis air, ya, tentang jenis-jenis air. Maka di antara jenis air adalah air musammas, ya, air musammas, air yang dipanaskan oleh matahari, ya, fi biladin harrah fi awanin muntabi'ah, di negeri yang panas, di bejana logam, ya, muntabi'ah, yang bejana yang terbuat dari material yang diketok dengan palu, yakni dari logam bukan dari plastik misalnya, ya. Maka air musammas seperti ini, apakah hukumnya makruh untuk digunakan ketika berwudu atau tidak? Ya, maka para ulama berkata, ya, karena riwayat dalam masalah ini, riwayat yang ada dalam masalah itu dhaif,
Maka para ulama berkata ini kembali kepada studi sains, kepada ilmu kedokteran. Kalau misalnya penggunaan air musyammas seperti yang disebutkan di taswirnya, disebutkan di fikih tersebut, penggambaran masalahnya disebutkan di ilmu fikih tersebut. Kalau penggunaan air musyammas tersebut ya secara tegas berbahaya kepada kulit, misalnya menimbulkan penyakit baros, ya sebuah sejenis penyakit kulit, ya dan ilmu kedokteran telah memverifikasinya, pasti akan memunculkan penyakit tersebut, akan mengakibatkan penyakit tersebut, maka kita katakan hukumnya haram. Akan tapi kalau misalnya ya bisa jadi, ya tidak pasti akan tapi bisa jadi menyebabkan penyakit baras, maka kita katakan hukumnya makruh. Akan tapi kalau ilmu kedokteran berkata bahwa air musyammas tersebut tidak akan menimbulkan penyakit baras atau penyakit kulit yang lain, maka kita katakan hukumnya mubah sebagaimana ya anwa'ul miyah al-ukhra, sebagaimana jenis-jenis air yang lainnya. Ya, jadi lihat bagaimana banyak permasalahan fikih yang hukum syar'inya menunggu keputusan dari studi sains. Ya, ini adalah contoh dari sekian banyak ya kaidah-kaidah yang ada dalam Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang ilmiah, pertengahan dalam menempatkan akal dan logika, tidak mengagungkan akal seperti orang-orang ilmu kalam, orang-orang ateis, orang-orang ilmu kalam mereka mengagungkan akal, ya, atau juga tidak menghinakan akal seperti orang-orang sufi yang mengatakan bahwa ya kalau misalnya kita mau bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya, kalau kita mau safar maka tidak boleh bawa bekal, ya, maka ini adalah ya termasuk bentuk menghinakan akal, ya. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Islam pertengahan di antara keduanya. Kemudian kaidah berikutnya yang harus kita pahami dalam bab ini adalah tidak akan ada pertentangan antara dalil syar'i yang dipahami secara sahih dengan sains yang kesimpulannya sudah mapan. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ya, yang mewahyukan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta dengan sunnah kauniyahnya, dengan menetapkan sunnah kauniyahnya di alam semesta tersebut, ya, dengan ketetapan-ketetapan yang ada, keteraturan-keteraturan yang ada, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena semuanya berasal dari Allah, maka tidak akan ada pertentangan antara dalil syar'i tersebut dan sains tersebut. Selama dalil syar'i yang dipahami, selama dalil syar'i tersebut dipahami secara sahih dan selama sains tersebut kesimpulannya sudah mapan, belum atau kesimpulannya bukan kesimpulan yang prematur. Jika tampak ada pertentangan, maka pemahaman terhadap dalilnya yang bisa jadi salah atau kesimpulan sainsnya yang belum mapan. Ya. Jika tampak ada pertentangan, maka pemahaman terhadap dalilnya yang bisa jadi salah atau kesimpulan sainsnya yang belum mapan. Ya. Contoh yang mudah dalam masalah ini adalah apa yang menimpa orang-orang bumi datar. Ya. Bagaimana mereka berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi kemudian mereka memahaminya dengan salah, sehingga mereka kemudian mengambil kesimpulan yang justru malah bertentangan dengan ya al-waqi', dengan realita, yaitu bahwa bumi itu bulat, dan bahkan bertentangan dengan ijma' yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bumi itu bulat. Ya, jadi ya jika tampak ada pertentangan, maka orang-orang bumi datar mereka berusaha untuk menghindari ya pertentangan dengan ayat, dengan pemahaman mereka yang salah, tetapi malah justru terjerumus pada pertentangan berikutnya, yaitu pertentangan dengan realita sains, dan bahkan dengan ijma' bahwa bumi itu bulat. Ya, jadi sebagaimana ya di bab akidah para ulama menjelaskan, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa beliau menjelaskan bahwa tidak akan ada pertentangan antara ya la yata'arad bainal aqli sharih wa naqli sahih.
Tidak akan ada pertentangan antara akal yang lurus dengan nukilan dalil yang sahih. Tidak akan ada pertentangan di antara keduanya karena dalil yang sahih dari Allah, akal yang lurus itu dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akal manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Maka demikian pula dalam bab ini, ya, tidak akan ada pertentangan antara dalil syar'i dengan sains. Tidak akan ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan sains selama, ya, penafsiran terhadap Quran dan Sunnah tersebut benar dan selama hasil kesimpulan dari sains tersebut sudah mapan. Ya. Maka ini adalah kaidah ketujuh. Kemudian kita masuk ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah ke-8, bahwa Al-Quran adalah kitab untuk memberikan hidayah dan petunjuk, bukan kitab sains. Ya, Al-Quran adalah, ya, kitab untuk memberikan hidayah dan petunjuk, memberikan ilmu, ya, bagaimana supaya kita, ya, bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, seperti misalnya yang disebutkan di surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Al-Quran adalah kitab untuk memberikan hidayah dan petunjuk, bukan kitab sains. Ya, Al-Quran tidak berisi, ya, statement-statement atau, ya, tujuan diturunkannya Al-Quran bukan untuk berisi tentang fakta-fakta sains, bukan untuk mengajarkan kita tentang sains, tidak. Ya, tujuan utama dari Al-Quran adalah untuk memberikan hidayah dan petunjuk, ya, menegakkan hujjah, menjelaskan kepada kita ketauhidan Allah, menjelaskan kepada kita, ya, nubuah dari Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka, tentang akan ada pertanggungjawaban kepada kita, tentang akan ada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumuddin, yaumul ba'ats. Maka itulah Al-Quran. Tujuan, ya, diwahyukannya Al-Quran itu adalah untuk memberikan kita hidayah dan petunjuk, bukan untuk mengajarkan kita sains. Akan tetapi bisa jadi Al-Quran memberikan isyarat kepada ayat-ayat kauniyah Allah. Ya, bisa jadi Al-Quran memberikan isyarat kepada ayat-ayat kauniyah Allah. Ya, sebagaimana misalnya fase-fase embrio, demikian pula sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, menjelaskan tentang fase-fase janin, ya, fase-fase janin di rahim seorang ibu. Maka bisa jadi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat kepada hal-hal tersebut. Seperti misalnya, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, ya, madu adalah obat, ya, atau habbatus sauda adalah obat, dan seterusnya. Maka ini adalah isyarat kepada, ya, sesuatu yang bisa bermanfaat kepada kita, dan itu secara asalnya adalah ranah sains. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai'. Ya, tibyanan likulli syai', itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, akan tapi itu tidak berarti bahwa perincian-perincian masalah sains semuanya itu ada di Al-Qur'an, tidak. Akan tetapi, ya, itu hanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat isyarat kepada semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani hidupnya di dunia ini. Ya, Al-Quran memuat, ya, ada yang terperinci, ada yang hanya dengan isyarat. Sebagaimana dalam masalah sholat, Al-Quran memberikan hanya dengan isyarat, waqimus shalah, tegakkanlah sholat. Akan tapi perinciannya disebutkan di sunnah Nabi Muhammad SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya, akan tetapi, ya, Al-Quran hanya memuat isyarat untuk, ya, perintah yang isyarat yang berisi perintah untuk kita sholat. Ya, hanya memuat tentang isyarat. Itulah makna dari tibyanan likulli syai', bukan berarti bahwa, ya, teori tentang elektron ada di Al-Quran, teori tentang Majorana Fermions ada di Al-Quran dan seterusnya. Tidak demikian. Ya, itulah makna dari tibyanan likulli syai'.
Kemudian kita masuk ke kaidah berikutnya, itu kaidah 9, yaitu bahwa setiap ilmu ada kaidah-kaidahnya. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui kaidah-kaidah tersebut sehingga kita tidak berbicara tanpa ilmu. Ya. Termasuk juga ilmu tafsir dan juga sains, keduanya memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri. Ilmu tafsir memiliki kaidah-kaidahnya, sains juga memiliki kaidah-kaidahnya. Tidak boleh bagi kita untuk berbicara dalam masalah tafsir tanpa mengetahui kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Demikian pula tidak boleh bagi kita untuk mempelajari sains tanpa mengetahui kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Ya, tentunya contoh yang terbayang lagi di sini adalah orang bumi datar, ya. Afwan ini jadinya banyak berikan contoh ke sana, ya. Akan tetapi itu benar, ya, contoh yang benar. Jadi tafsir memiliki kaidah, sains juga memiliki kaidah. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian misalnya dalam masalah ilmu tafsir melakukan cocok logi, ya. Angka ini, surat ini, surat ini adalah surat kesekian, angka ini kemudian ditambah sekian, kemudian jadi sekian dan sekian, ya. Itu adalah cocok logi, ya. Demikian pula sains juga memiliki kaidahnya tersendiri. Sains juga memiliki prosedur eksperimen yang benar, ya, tata cara mengambil kesimpulan yang benar. Bahkan kalau kita misalnya ya melihat bagaimana para ilmuwan ya menemukan sesuatu, prosesnya adalah melalui jurnal, ya, publikasi ilmiah, melalui publikasi ilmiah di jurnal ilmiah, ya. Jadi ya semuanya ada kaidahnya tersendiri. Ya, tidak boleh bagi kita untuk kemudian misalnya dalam sains misalnya, ya, kita mengatakan bahwa tidak, bumi itu datar. Gimana caranya kita mempublish teori kita, publishnya di YouTube? Itu tidak ilmiah, tidak memenuhi kaidah sains. Ya, publishnya adalah harusnya di jurnal, di publikasi ilmiah. Ya, kemudian sebelum seseorang membantah sebuah teori, dia harus, ya, ahli dalam teori yang dibantah itu dulu. Ya, sebelum seseorang membantah sebuah teori, dia harus ahli dulu dalam teori yang dibantah. Karena kalau dia tidak ahli dalam teori yang dibantah, kalau dia ditertawakan oleh ahlinya dalam teori yang dibantah tersebut, maka bantahannya juga akan ditertawakan. Ya, maka ya, sudah tidak ahli dalam masalah fisika, tidak ahli masalah bumi bulat, gitu ya, mempublikasikan, ya, karyanya di YouTube. Kemudian kalau misalnya debat, ya tidak lain hanya kemudian kembali ke rujukannya ujung-ujungnya masalah YouTube saja, maka ini tidak memenuhi kaidah-kaidah sains, ya, sehingga ya merupakan malapetaka, merupakan musibah jika ditafsir dia tidak tahu bagaimana mempelajari ilmu tafsir dengan benar. Di sains dia juga tidak tahu bagaimana cara mempelajari sains dengan benar. Yang ada hanyalah dia hanya menghabiskan waktunya, ya, dari waktu-waktu yang bermanfaat. Seandainya dia diam, itu malah justru lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah terakhir dalam kesempatan kita kali ini insyaallah adalah kaidah ke-10, yaitu bahwa dalil-dalil syar'i yang sorry berbicara tentang alam semesta tidak mengapa untuk dijadikan inspirasi dan motivasi untuk melakukan riset sains. Seperti contohnya misalnya tadi kita sebutkan habatus sauda adalah obat. Kita teliti, ya, kita harus teliti dan kita hendak membangkitkan motivasi bagi kaum muslimin, ya. Dalil tersebut berbicara sorry, ya, tidak yakni bukan sebuah lafaz yang, ya, tidak sorry, bukan sebuah lafaz yang, ya, seperti misalnya tadi fase-fase janin, itu adalah diantara dalil yang sorry bahwa fase janin, bahwa janin ada fase-fasenya. Maka tidak mengapa kalau dalil-dalil seperti ini, habatus sauda adalah obat, madu adalah obat, dan seterusnya, tidak mengapa bagi kita untuk menjadikan dalil-dalil yang memang sorry berbicara tentang alam semesta, tidak mengapa untuk dijadikan inspirasi dan motivasi untuk melakukan riset sains. Ya, akan tetapi, ya, riset sains tersebut harus dilakukan sesuai kaidah-kaidahnya, harus proper, ya, harus proper, using proper methodology, harus metodologi untuk melakukan riset sains tersebut harus benar, dan jangan menafsirkan dalil yang tidak sahih dengan teori sains yang belum mapan. Ya, di antara contoh yang banyak Anda sebutkan dalam masalah ini adalah menafsirkan bagaimana, ya, relativitas fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya, di hari yang kadarnya itu 1000 tahun.
dari ya, kadar hari kita atau kadar harinya 50 alfa sana 50 ribu tahun. Maka kemudian ada orang yang mengatakan bahwa oh ini teori ini atau ayat ini menunjukkan bahwa teori relativitas Einstein sudah ditemukan, sudah disebutkan di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Taib. Ini adalah dalilnya tidak sorry, ya. Dan yakni kalau kita memahami teori relativitas Einstein, ya, teori relativitas Einstein itu berbicara tentang benar-benar masalah dunia, tentang alam semesta. Ya, teori relativitas khusus itu berbicara antara relativitas waktu antara dua pengamat yang bisa jadi sama-sama ada di bumi, ya, sama-sama di bumi, ya, sama-sama manusia yang mengamati. Perbedaan waktu yang dilihat oleh dua orang tersebut itulah yang dibicarakan oleh teori relativitas Einstein, teori relativitas khusus. Adapun teori relativitas umum, maka itu bisa jadi antara galaksi dengan galaksi ini dengan galaksi sana. Akan tapi yang jelas sama-sama alam semesta. Adapun konteks ayat tersebut bisa jadi membicarakan tentang antara alam semesta ini dengan ya alam lainnya, ya alam malaikat yang kita tidak tahu bagaimana dalil tersebut tidak sorry. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian menetapkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang teori relativitas Einstein. Inilah yang membuat malu, bisa membuat malu ya kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Mereka akan berkata bahwa kaum muslimin banyak cocok logi, dan ini sudah terjadi. Sehingga kemudian ketika teori relativitas Einstein itu salah atau kurang sempurna, sebagaimana ya itu di antara riset kami, yaitu mencari alternatif ya gravity theories, teori gravitasi yang alternatif yang bukan teori relativitasnya Einstein. Maka ya kalau misalnya teori tersebut salah, kemudian ya ternyata kaum muslimin selama ini telah menafsirkan ayat tersebut dengan teori tersebut dan ternyata teorinya kebetulan ternyata salah kemudian, ya. Dan itulah sifat dari teori sains, ya. Kebanyakan pasti akan dibuktikan salah kemudian di kemudian hari. Itulah bedanya antara ya literatur sains dengan literatur Islam. Literatur Islam perkataan Imam Syafi'i ribuan tahun sebelumnya sampai saat ini masih kita pelajari dan masih kita ambil faedah. Justru semakin mutaqaddimin, semakin lama sebuah literatur semakin berharga, semakin berat kata-katanya, semakin dalam maknanya. Berbeda dengan teori sains. Ya, teori sains mungkin 5 tahun lagi justru akan ditemukan bahwa ada cacat, ada celah, dan itulah sifat dari ya karya manusia. Berbeda dengan literatur Islam yang pelajari tentang tafsir Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, pelajari tentang hukum-hukum ibadah, fikih misalnya. Maka itu semua ya adalah ilmu yang tidak akan ada ya basinya, tidak akan basi, tidak akan salah, tidak akan kemudian ya usang, ya. Akan tapi ilmu sains akan menjadi basi dengan cepat, akan jadi usang dengan cepat. Itulah sifat dari teori sains. Ya, maka ya jangan kita menafsirkan dalil yang tidak sharih dengan teori sains yang belum mapan. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, sebagai ya bonus bagi orang-orang bumi datar, Anda tampilkan di sini gambar bumi bulat. Baik, kami kembalikan kepada panitia. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Fenatif yang telah memberikan banyak sekali faedah berkenaan dengan kaidah antara hubungan sains dan Islam. Yang perlu digarisbawahi mungkin ini ya antara bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dengan sains apabila sudah mapan seperti itu. Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada panitia. Yang pertama dari Tifal Nurrifki dari Bandung, Ustadz. Beliau bertanya, Anda melihat perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat, bahkan sudah muncul robot dan device lain, perangkat lain yang berfungsi, yang baik fungsi atau fisiknya menyerupai manusia atau makhluk bernyawa, yaitu misalnya robot-robot yang humanoid itu, Ustadz. Apa hukumnya terlibat dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, robot manusia, atau hal-hal yang terkait perkembangan teknologi saat ini yang Anda sebut tadi? Itu, Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, adapun masalah teknologinya, ya seperti artificial intelligence,
maka tidak masalah, itu hukum asalnya ya, mubah, masuk dalam hukum asal mubah. Akan tetapi ya dalam masalah bentuknya, bentuk robotnya, maka tidak boleh bagi kita untuk menyamai atau ya menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya taswir saja, menggambar saja tidak boleh kita menyerupai, apalagi bikin robot gitu ya. Ya, maka yang itu 3D ya, maka Allah alam hukumnya tidak boleh. Jadi kalau bisa batasi riset kita hanya dengan artificial intelligence-nya saja, atau bentuk robotnya tidak menyamai bentuk makhluk hidup yang bernyawa. Nah, Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya untuk para peserta yang ingin bertanya, untuk yang ikhwan ya, apabila ingin bertanya secara langsung kami persilakan dengan cara terlebih dahulu raise hand, nanti agar kami bukakan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Baik, kalau belum ada, kami bacakan terlebih dahulu dari pertanyaan melalui chat. Pertanyaan dari Muhammad Haidar dari Yogyakarta, Ustadz. Bismillah, Afan izin bertanya, bagaimana jika kita meyakini sesuatu yang berasal dari Al-Quran, kemudian kita berusaha menjelaskannya dengan teori sains. Kemudian kita menjelaskan penjelasan dengan teori sains tersebut kepada orang lain, apakah yang seperti itu diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. contohnya apa? Ini tidak bisa dijawab secara umum ya. Nah, Muhammad Haidar ada di sini atau tidak? Mungkin bisa present kemudian biar nanti kami angkat bukakan mikrofonnya. Silakan Haidar jelaskan mengenai pertanyaannya. Contohnya misal seperti beberapa peristiwa-peristiwa seperti terbelahnya lautan atau peristiwa Isra Mi'raj begitu, Ustaz, atau yang semisalnya. Nah, terbelahnya lautan, dalilnya sorry bahwa lautnya terbelah. Akan tetapi bagaimana kita menjelaskannya secara sains? Anda rasa sains saat ini belum bisa menjelaskannya. Jadi ketika antum menjelaskan bahwa ayat Al-Quran tersebut tata caranya begini dan sebagainya, maka ya faktanya itu benar bahwa terbelahnya lautan itu benar, berasal dari ayat. Akan tetapi kemudian bagaimananya itu masuk ke ranah sains, dan itulah yang murni istihad antum. Ya, jadi ketika antum menjelaskannya harus bedakan antara dua hal tersebut. Ya, harus menjelaskan dengan tegas bahwa ini mekanisme terbelahnya lautan bisa jadi salah, ini berdasarkan penelitian kami begini dan seterusnya. Demikian pula bulan terbelah, ya terbelahnya bulan itu benar, ya. Akan tetapi ya bagaimana mekanisme terbelahnya bulan, sampai saat ini sains belum bisa menjawabnya. Kalau antum meneliti dalam masalah itu kemudian mendapatkan jawaban, ya sedikit jawaban misalnya, entah belum matang atau sudah matang, maka katakan itu adalah hasil penelitian antum, ya, dan tidak boleh kemudian menjazam hanya ini penelitian. Menjazam itu apa? Menetapkan bahwa hanya inilah penafsiran atau hanya inilah teori sains yang benar, karena bisa jadi ada teori sains berikutnya yang lebih bagus dari antum. Dan masalah Isra Mi'raj ya, itu masalah hal ghaib, tidak bisa masalah. Jadi kita harus bedakan antara ya hal yang masih masuk dalam domain sains dan hal yang tidak bisa masuk dalam domain sains. Isra Mi'raj tidak bisa menurut anak, ya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril safar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bagaimana antum menjelaskan secara sains? Pakai teori relativitas itu jelas ngawur, dan itu karena ya bukan termasuk domain sains. Itu masuk hal gaib. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, jadi ketika kita berusaha menjelaskan Isra Mi'raj misalnya dengan Nabi Muhammad SAW awalnya berada di dimensi manusia, kemudian dimensinya naik, ya, dan seterusnya, maka ini ya cocok logi, ya, tidak bisa dibuktikan, teorinya secara sains juga tidak memenuhi standar ilmiah, dan mau menafsirkannya dengan teori relativitas juga nggak nyambung. Hanya sama namanya saja, sama-sama relatif gitu ya. Tapi isi teori relativitasnya pun ya kalau kita pahami dengan teori relativitas nggak nyambung sama saya. Jadi dalam masalah Isra Mi'raj Anda melihat bahwa itu adalah bukan ranah sains.
Nah, jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Nida Husnaya ini. Ustadz, permisi izin bertanya terkait penjelasan Ustadz mengenai kaidah kelima bahwa sunnah kauniyah adalah yang dipelajari oleh sains. Saya pernah mendengar pendapat bahwa untuk mempelajari ayat kauniyah maka harus dan hanya boleh menggunakan pendekatan ayat kauniyah saja, yaitu dengan pendekatan sains. Adapun ketika mempelajari ayat kauniyah, mungkin misalnya ayat Qur'aniyah tadi ya, maka harus dan hanya boleh menggunakan ayat Qur'aniyah juga, yaitu jalur wahyu. Apakah pendapat tersebut benar, Ustadz? Karena ada hal-hal terkait ayat kauniyah yang juga dibahas dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Jazakumullahu khairan. Baik. Ya ini termasuk, ya ini tergantung pada apa yang kita pahami dengan sunnah kauniyah. Ya, para ulama banyak mencontohkan ya sunnah kauniyah di alam, yaitu contohnya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hubungan sebab akibat, api itu panas, salju itu dingin, gitu ya. Maka itu adalah ranah ilmu sains, ya, ranah ilmu sains. Jadi itulah yang dipelajari di sains, gitu kan? Bagaimana api, kemudian kenapa dia punya sifat panas, kemudian orang-orang memunculkan variabel temperatur, kemudian memunculkan konsep entropi dan seterusnya. Tidak lain itu hanyalah mempelajari tentang alam semesta, tentang keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta, dan itu tentunya ranah sains. Ya, jadi tergantung apa yang kita pahami dengan sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kita memahaminya sebagai keteraturan yang Allah tetapkan bimasyiatihi wa iradati, ya, Allah tetapkan sesuai dengan kehendak Allah keteraturan tersebut, dan sains mempelajari keteraturan tersebut. Ya, jadi itu ranah sains. Ya, jadi bedakan antara mempelajari sunnah kauniyah dengan ayat kauniyah. Mempelajari ayat kauniyah, mempelajari ayat Al-Quran berarti kan, mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya kauniyah, seperti misalnya berbicara tentang langit dan bumi dan seterusnya, maka tentunya tidak boleh bagi kita untuk ya menafsirkan sembarangan, ya. Seperti misalnya ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy, ya, di selama 6 hari kemudian beristiwa ke atas arsy, beristiwa, ya, jadi Allah itu di atas arsy. Maka ayat ini bicarakan tentang ya penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, ya. Maka bagaimana cara menafsirkannya? Kita kembali kepada penafsiran para ulama. Ya, kita kembali kepada penafsiran para ulama apa yang dimaksud dengan 6 hari tersebut dan seterusnya. Ini berarti ya ini di antara ayat kauniyah yang tidak boleh kita kemudian sembarangan bicara dalam masalah sains, itu namanya nanti takutnya cocok logi gitu ya. Jadi bedakan antara ini mempelajari ayat Al-Qur'an kauniyah dengan ya sunnah kauniyah. Kalau kita pahami sunnah kauniyah sebagai keteraturan yang Allah ciptakan di alam semesta. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, selanjutnya masih ada waktu pertanyaan dari Irham Nur dari Kota Bandung. Bismillah, izin bertanya, apakah hadis yang isinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yaitu barang siapa yang memiliki jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, itu maknanya menuntut ilmu yang menuntut ilmunya itu tidak hanya mencakup ilmu syar'i saja atau termasuk ilmu dunia, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa setiap kata ilmu yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Ya, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Maka ini masuk dalam hadis tersebut, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu selainnya maka tidak termasuk ya dalam hadis tersebut, karena ilmu yang terpuji secara zatnya itu adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu selainnya seperti ilmu dunia maka itu terpuji kalau ada catatan, ya. Catatannya misalnya ketika seseorang pelajarinya untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan ilmu dunia tersebut, maka itu baru bernilai ibadah, ya. Jadi ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i itu sendiri adalah ibadah, sedangkan mempelajari ilmu dunia itu bukan ibadah, akan tapi bisa bernilai ibadah. Bukan ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Maka itu bedanya.
Nah, jazakumullahu khairan Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara kita Afrad Arifin. Beliau bertanya bagaimana kaitannya social science, yaitu objek studi social science yang objek studinya adalah mahasiswa, interaksi manusia, objek studinya adalah manusia, interaksinya dan perilakunya berdasarkan kaidah 1, 2, dan 3. Dan minta nasihat Ustadz karena kami berikhtiar mendirikan BIDE Bandung Islamic Digital Economy atas dasar kaidah keempat. Syukran. Nah, ya masalah apa tadi ya, social science ya, itu sama saja, itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan sunnah kauniyah Allah di manusia, bagaimana manusia berhubungan antara satu dengan yang lainnya, bahkan termasuk disebutkan oleh para ulama, termasuk sunnah kauniyah Allah itu adalah ketika ya bagaimana para nabi dan rasul ketika berdakwah akan selalu ditentang oleh kaumnya, maka ini juga sunnah kauniyah Allah. Jadi sunnah kauniyah itu juga berlaku juga ada di hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dan ini ranahnya ilmu sosial ya. Jadi mempelajari ilmu sosial juga termasuk ilmu dunia yang kita sebutkan dari tadi ya. Dan hukum asalnya mubah ya, dan jika dibutuhkan oleh kaum muslimin maka bisa jadi fardu kifayah atau bahkan bisa jadi fardu ain. Nah, jadi ya semoga ya inisiatif antum tersebut dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tentunya meluruskan niat supaya usaha duniawi kita bisa bernilai ibadah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ini ada ikhwan yang mau bertanya via live atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan Ustaz dari seorang akhwat dari Jeddah. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan melindungi Ustaz. Apakah hukumnya akhwat belajar ilmu sains, bukan ilmu syar'i, sampai level S2 atau S3? Mungkin ini beliau urgen, Ustaz. Iya, hukum asalnya adalah mubah, tidak masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua, laki-laki ataupun perempuan, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak ada ya perbedaan antara muslim dan muslimah. Tentunya harus memperhatikan masalah ya bagaimana ketika mempelajari ilmu tersebut, tentunya harus seperti misalnya kita harus menjauhi ikhtilat gitu ya, misalnya ya ketika misalnya kita bisa mencari dosen pembimbing yang perempuan misalnya, kalau bisa melakukan yang demikian maka itu harus dipilih terlebih dahulu dibandingkan dosen pembimbing yang laki-laki. Demikian, karena tentunya dosen pembimbing kalau di kampus tentunya Anda tidak tahu di Jeddah, tapi semoga tidak ada ikhtilat di sana. Tapi kalau di kampus di Indonesia, tentunya kalau di kelas kan ada ikhtilat gitu ya, ada laki-laki dan perempuan dalam satu kelas gitu ya, maka itu bisa kita minimalisir. Akan tapi kalau bimbingan skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian pembimbingnya kemudian beda jenis, maka tentunya hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing itu lebih intens daripada hubungan mahasiswa di kelas dengan dosen pengajar kelas gitu ya. Jadi maksud Ana adalah tidak masalah untuk mengambil atau mempelajari ilmu dunia hingga level S2 ataupun S3, bahkan sampai hingga menjadi ahli, ya profesor, di situ tidak masalah. Tapi dalam prosesnya harus memperhatikan hal-hal yang tadi Anda sebutkan. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz karena sudah hampir mendapat waktu zuhur ya. Pertanyaan terakhir dari Nazla Gaisani tentang ilmu filsafat. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang haramnya belajar filsafat sedangkan ilmu-ilmu seperti biologi, politik, fisika itu awalnya dari filsafat? Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Ya, kita mempelajarinya, kita menghukumi sesuatu dengan sesuai dengan hakikatnya saat ini. Ya, di zaman dahulu ilmu fisika, biologi, kimia itu berasal dari ilmu filsafat. Nah, yakni tidak terpisahkan dari ilmu filsafat, itu yang lebih benar perkataannya. Tidak terpisahkan. Karena di zaman dahulu orang belum tahu caranya melakukan riset secara saintifik.
Orang belum tahu caranya melakukan riset secara saintifik, ya, pendekatan misalnya pakai formula, rumus dan seterusnya. Orang di zaman dahulu lebih ke arah argumen, sehingga tidak terbedakan antara ilmu fisika, ilmu filsafat, ilmu biologi, ilmu kimia. Itu kata-kata yang lebih tepat. Akan tetapi ketika kemudian, ya, metode ilmiah meneliti secara kuantitatif itu ditemukan oleh manusia, dan tentunya kaum muslimin punya saham yang besar dalam masalah ini, ya, menganalisa sesuatu secara kuantitatif, ya, secara pakai rumus, gampangnya gitu ya, pakai rumus, pakai formula gitu kan, maka mulai terbedakan antara filsafat dengan fisika, dengan biologi, dengan kimia, terutama dalam masalah penggunaan eksperimen, ya, penggunaan, ada hipotesis, ada eksperimen, ada kesimpulan. Itu biologi, kimia, fisika sama-sama di situ. Tapi filsafat tetap dalam sifatnya semula, yaitu hanya berdasarkan argumentasi. Bahkan Anda pernah baca sebuah buku filsafat yang di mukaddimah saja, di mukaddimahnya saja dia berkata, penulisnya berkata bahwa di filsafat kita tidak memperhatikan benar atau salah. Yang kita perhatikan adalah keindahan berargumen. Filsafat itu sendiri, itu kata dia. Jadi jelas ini bedanya antara filsafat dengan fisika, kimia, biologi yang ada sekarang. Maka hakikat ilmu fisika, biologi, kimia yang ada sekarang dan ilmu-ilmu selainnya, ilmu teknik misalnya, kedokteran dan seterusnya, semuanya dibangun di atas prinsip yang ilmiah, yang eksperimen yang ilmiah dan tata cara yang mubah, maka tidak masalah untuk mempelajarinya. Akan tapi mempelajari filsafat yang mempelajari tentang etikot, mempelajari tentang ya, masalah-masalah bersinggungan dengan masalah-masalah akidah, kemudian hanya dengan berbekal argumentasi, yakni dengan akal, maka ini berarti bertentangan dengan prinsip kaum muslimin, prinsip Ahlussunnah, masdar talaki kaum muslimin adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma itu yang pertama, kemudian akal yang lurus, kemudian fitrah yang selamat. Sedangkan orang-orang filsafat kebanyakan menjadikan masdar talakinya adalah akal. Mereka hanya adu argumen, ya, sehingga dan kebanyakan pembahasan mereka itu menghabiskan waktu sia-sia. Mereka menghabiskan banyak waktu berjam-jam mengatakan bahwa atau merenungkan bahwa jangan-jangan pilar di atas anak ini tidak nyata. Jangan-jangan alam semesta ini hanya permainan, game saja. Jangan-jangan kita hanya program komputer saja. Dan seterusnya, ya. Tidak hanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ini, ya, ini juga merupakan bentuk perbuatan yang sia-sia, menghabiskan waktu, ya, dan Anda sudah kenyang dalam masalah itu, ya, Anda katakan itu adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak ada faedahnya sama sekali. Tidaklah seseorang belajar filsafat kecuali dia akan tetap terus bingung dan tambah bingung, ya. Jadi bagaimana tidak bingung kalau di antara bahasan filsafat adalah jangan-jangan diri Anda sendiri tidak nyata. Ini hanya game, permainan, ini hanya program komputer saja. Alam semesta dianggap sebagai program komputer sehingga kita hanya bagian dari program komputer, tidak ada realitanya dan seterusnya. Ini orang bingung, ya. Jadi hukumnya, ya, alal akal kalau hanya sekedar menghabiskan waktu itu saja sudah cukup untuk membuat kita, ya, melarang untuk mempelajari ilmu ini. Itu buang-buang waktu, apalagi kalau misalnya bahasanya sudah mencakup atau beririsan dengan masalah etikot, ya, itu tentunya jelas haram. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya yang begitu baik, ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan juga. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz serta memberkahi ilmu Ustaz. Baik, para peserta kuliah akhir pekan yang semoga dirahmati, kita telah tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan memohon maaf atas kendala yang mungkin tadi terjadi di awal kajian, ya, juga ketika kajian berlangsung. Mohon maaf untuk semua pertanyaan tidak bisa kami bacakan, ya, karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khairan atas kehadiran pada hari ini. Semoga kita selalu dijaga Allah SWT dan bisa mengamalkan faedah-faedah yang diberikan oleh Ustadz barusan. Terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.